Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan tafsir surat Al-Haqqah ayat 39. Ya, sekarang surat Al-Haqqah ayat 38 ya. 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bima tubsyirun wa ma la tubsyirun. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun. Wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhu watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin.
wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Tamat untuk surat Al-Haqqah. Tarjamahnya, fala uqsimu, maka aku bersumpah, bima tubsirun, dengan apa kalian melihat, wa ma la tubsirun, dan dengan apa kalian tidak melihat. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, laqaulu rasulin karim, wahyu yang diberikan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli sa'irin, dan bukan ucapan penyair. Qalilam ma tu'minun, sedikit yang beriman. Wala biqauli kahinin, bukan ucapan dukun. Qalilam ma tadzakkarun, sedikit orang yang ingat. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Walau taqawwala alaina, seandainya engkau mengada-adakan atas kami ba'dul aqawil, sebagian ucapan-ucapan, la akhadna minhul yamin, sungguh kami akan menghukumi atas tangan yang kanan. Summa laqata'na minhul watin, kemudian kami akan memutuskan urat nadinya. Fama minkum min ahadin, maka tidak ada di antara kalian seorang pun, anhu, darinya, hajizin, yang menghalangi. Wa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, latadhkiratun, peringatan lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Wa inna lana'lamu, sungguh kami tahu, anna minkum, sesungguhnya di antara kalian, mukadzibin, mendustakan. Wa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, lahasratun, sangat rugi, alal kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Wa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, lahaqqul yakin, sungguh benar, al yakin, sangat yakin. Fasabbih, bertasbihlah, bismi rabbikal azim, dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Nah, itu untuk terjemah dari ayat-ayat yang tadi dibaca. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara
para mufassir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap makhluknya. Nah, ini tentunya Allah mengatakan fala uqsimu, itu bersumpah terhadap makhluknya. Ini menunjukkan bahwa yang Allah terangkan ini adalah dengan sungguh-sungguh dan benar-benar. Apa diantaranya? Bima tubsyiruna, dengan apa kalian melihat ayat-ayat Allah, yang di situ adalah menunjukkan dengan kesempurnaan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi dengan sudut pandang apa melihat terhadap ayat-ayat Allah, gitu kan? Kan orang menilai itu kan kadang-kadang tergantung sudut pandangnya. Nah, kalau misalkan kita ambil sebuah contoh, kita melihat sebuah benda. Kata seseorang mengatakan alangkah bagusnya benda itu. Tapi ada juga yang mengatakan terhadap benda tersebut dengan ungkapan alangkah jelek benda itu. Nah, artinya menilai baik dan jelek sudut pandangnya mana. Nah itu kan. Mungkin ini melihat dari sudut pandang lantaran bagusnya barang itu. Tapi mungkin lantaran harganya mahal disebutkan barang itu jelek. Nah itu kan berarti nanti akan melihat tergantung sudut pandang. Bapak-bapak menilai kalau misalkan ini musim kemarau, banyak orang yang sudah kekurangan air. Ada orang yang mengatakan alangkah jelek musim kemarau ini. Tapi ada juga yang menilai bahwa alangkah senangnya dan baik musim kemarau ini. Ternyata sudut pandangnya mana? Yang pertama menilai lantaran dari segi kekurangan air dipandang jelek. Tapi ternyata dalam yang lain ini menguntungkan. Banyak orang yang justru jualan air laku gitu kan. Nah, maka ternyata untuk si penjual air itu memuji alangkah senangnya. Kenapa? Karena laku gitu kan air teh. Tukang es kan ayeuna teh para rayunya. Nah, tukang buah-buahan ayeuna teh para rayu. Geus puguh tukang cai mah gitu kan. Tapi mungkin dari sudut yang lain gitu kan. Tukang bajigur teu payu ayeuna teh. Tukang bandrek kurang laku gitu kan. Nah, jadi tergantung sudut pandangnya mana. Nah, ini maka tidak mustahil kalau sudut pandangnya salah ya mungkin ini salah juga. Tapi lamun teh misalkan sudut pandangnya sudut pandang tauhid, ini tidak ada yang jelek. Mungkin memberikan Allah tadzkirah peringatan bere musim halodo, gedingannya kajian teuing hayang can waktuna mah Allah kan teu bisa kukumaha. Ini mungkin sebuah tauhid. Jadi kalau Allah sudah menahan, gini kan tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau Allah nanti sudah mengucurkan hujan, tidak ada juga yang bisa menahan. Jadi kalau melihat dari sudut pandang tauhid, itu tidak ada yang jelek. Apa yang Allah berikan, ini adalah kebaikan bagi manusia dan menjadikan sebuah pembelajaran bagi manusia. Makanya karena Al-Quran oke gitu. Kalau misalkan orang-orang kafir melihat karena Quran teh kan perasaan teh nyindiran, menghalangi, atau mungkin istilahnya mengancam, itu tidak menguntungkan secara duniawi. Itu kadang-kadang sudut pandangnya begitu. Makanya Allah menyatakan bima tubsirun, dengan apa kamu melihat? Wa ma la tubsirun, dengan apa kamu tidak melihat Al-Quran?
Jadi ini sudut pandangnya dari mana gitu melihat Al-Quran ini. Padahal jelas Al-Quran ini adalah innahu laqaulu rasulin karim. Dalam lafaz yang lain, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in samma amin. Bahwa Quran ini adalah yaitu wahyu yang Allah tugaskan kepada Jibril untuk menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini adalah wahyu. Artinya benar-benar itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah petunjuk yang bisa menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Itu kalau jujur gitu kan sudut pandangnya. Quran ini adalah petunjuk untuk menyelamatkan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya sebenarnya bagi manusia tidak susah-susah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan petunjuk gitu kan. Petunjuk. Jadi harus bagaimana hidup ini. Nah, dalam urusan akidah sudah ditunjukkan beginilah akidah. Dalam ibadah, dalam muamalah, dalam munakahah, bahkan dalam ketatanegaraan ini sudah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya tidak susah-susah gitu kan. Kenapa? Karena Allah semuanya sudah tunjukkan, bahkan dengan sempurna. Quran ini bukan syair. Bukan syair. Makanya dulu orang-orang Mekah, orang-orang Saudi Arabia, khususnya Mekah Madinah, ini sangat bangga terhadap syair-syair. Maka Allah turunkan Al-Quran gitu kan. Dan ternyata Quran ini adalah diakui, ini adalah bukan syair. Karena syair itu terbatas. Paling sabara bait syair makanya. Kemudian isinya paling juga menerangkan sesuatu yang sudah. Enggak ada syair menerangkan sesuatu yang akan datang. Tapi Quran dari segi lafaz itu luar biasa. Enggak ada bandingannya. Maknanya pun itu benar. Menerangkan sebelum, menerangkan sesudah, menerangkan yang sekarang. Ini semuanya tepat. Tidak ada yang salah. Itulah Al-Quran. Makanya di sini Quran bukan qaulis syair. Bukan syair. Sok geraku bapak-bapak. Quran ma'eh dina lapad deh lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Him. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dulu sampai waladhdallin gitu kan. Wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mangga itu. Ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas dulu kan ya. Itu kan Quran. Coba surat-surat yang panjang akhir-akhirnya sama. Jadi luar biasa gitu kan, enggak ada yang berkemampuan. Makanya Allah pernah menantang gitu kan. Coba lamun teh mah ieu dianggapna meunang manusia fa'tu bisuratin mim misli. Coba datangkan satu surat yang sebanding dengan Al-Qur'an. Bisa enggak? Kan teu aya. Moal aya manusia anu bisa nyieun Al-Qur'an sasurat gitu kan, moal aya yang sebanding. Paling juga niru. Dulu ada di zaman Rasulullah pan, wah cina bisa, gitu kan, nyeun Al-Quran, mana al-fil mahwal fil hayawanun kabir, gitu, anu gitu mah tuh lagi Quran. Naon cina ari gajah teh satu anu gede, anu gitu mah lain Quran atuh. Jadi disinilah diantaranya bahwa
ini bukan ucapan seseorang, bukan syair. Tapi karena Al-Quran qalilan ma tu'minun, sedikit orang yang yakin. Padahal Allah menjelaskan Quran ini la qaulu rasulin karim. Bahkan wala biqaulin kahin. Quran ini bukan ucapan kahin. Kenapa? Karena kahin adalah omongan yang dusta. Jadi Quran ini adalah bukan sesuatu yang dusta gitu kan, tapi sesuatu yang pasti benarnya. Moal aya dukun anu bener Pak, itu di mana-mana oge. Dukun mah bohong di mana-mana oge. Makanya menggunakan dengan ilmu sihirnya gitu kan. Itu dengan ilmu sihirnya. Kenapa? Karena bohong. Di zaman Nabi kan ada sihir kelihatannya siga benar padahal bohong. Di zaman Nabi Musa kan begitu. Ucapan-ucapan dukun itu kahin. Kahin itu bohong. Makanya ada sebuah hadis, barang siapa yang meyakini benarnya ucapan dukun, maka Allah akan tutup pintu tobatnya, gitu kan. Naon sababna heuda bohong. Cek Nabi mapan mi'atu kadzibin. Omongan dukun itu adalah mi'atu kadzibin. Mun bahasa orang mah pendusta ulung, 100 pendusta gitu kan. Jadi pendusta ulung gitu kan. Enggak ada dukun ngomongnya bener. Lamun bener berarti eureun tina dukunna gitu kan. Kan ari jalma jujur mah moal jadi dukunnya gitu kan. Pangna jadi dukun teh jelema teh jujur. Acina jujur eureun tina dukunna lamun jujur mah gitu kan. Nah, makanya disinilah Quran ini bukan syair, Quran ini bukan omongan kahin, tapi qalilan ma tadzakkarun, sedikit orang yang ingat. Dari mana Quran? Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Quran ini tanzilum mir rabbil alamin la yamassuhu illal mutahharun. Itu kan tidinya bahwa Quran ini adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membawa terhadap Quran kecuali makhluk yang disucikan. Siapa? Malaikat. Jadi ayat la yamassuhu illal mutahharun ini bukan menerangkan tentang tidak boleh baca Quran kecuali yang punya wudu. Coba gerak terjemah la yamassu. Nah, ini tidak la yamassa. La yamassu berarti la napi, bukan la nahyi. Berarti tidak bisa diterjemahkan jangan, tapi tidak membawa gitu kan terhadap Al-Quran ilal mutahharun, kecuali yang disucikan, bukan illa tohirun, bukan isim fa'il tapi isim maf'ul. Isim maf'ul itu di gitu kan, jadi tidak menyentuh, tidak membawa Al-Quran kecuali yang disucikan. Maka Ibnu Abbas menerjemahkan bahwa ayat itu adalah tentang dibawanya Al-Quran oleh Jibril kepada Rasulullah gitu kan. Itulah la yamassu ilal mutahharun. Makanya dibacanya dari awal tanzilun, diturunkan mir rabbil alamin la yamassu ilal mutahharun. Nah ini dalam ayat ini innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sa'irin qalilan ma tu'minun wa la biqaulin kahinin qalilan ma tadzakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin, itulah Quran. Nah, kemudian ini penegasan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau Nabi Muhammad mengada-adakan tuh,
Ada-adakan, bisa menambah, bisa mengurang, atau bisa merubah. Ya. Kalau Nabi Muhammad karena wahyu, karena Quran, gitu kan, karena wahyu ti Allah Subhanahu wa taala, Nabi misalkan takowala, mengada-adakan, kuma maksudnya misalkan Nabi Muhammad menambah terhadap wahyu yang diterima, atau mengurangi dari wahyu yang diterima, atau merubah dari wahyu yang diterima, janji Allah, la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Allah akan menghukuminya dengan apa? Memotong tangannya, memotong urat nadinya. Tuhnya Allah akan menghukumi. Makanya inilah, kalau misalkan ada orang yang berani merubah Al-Quran, Allah akan menghukumi, gitu kan. Jangankan yang lain, setingkat Nabi pun akan dihukumi kalau merubah isi Al-Quran. Makanya Quran ini sungguh lahafidin, diriksa, dijaga, gitu kan. Jadi ayah nu ngarobah Quran, gitu kan, tong make ngarobah, nambah huruf, nambah kalimat, apalagi nambah jumlah, itu Allah akan menghukuminya. Dan Allah akan selalu menjaga Al-Quran ini. Makanya Al-Quran ini dari mulai diturunkan sampai akhir zaman itu suci, tidak terjaga, gitu kan. Kalaupun misalkan ada yang merubah, itu akan ditemukan dan akan ada sanksi siksaan. Makanya Pak, kalau misalkan semacam Syiah ini sudah tidak menggunakan lagi Quran yang ini, itu tidak lagi menggunakan Quran Mushaf Utsmani ini, berarti ini diragukan ini. Makanya ini untuk kaum Syiah ini sulit dikatakan Muslim. Kenapa? Karena salah satu rukun dikatakan rukun iman itu meyakini membenarkan Quran yang ini. Kan itu kalau di dalam ajaran-ajaran Syiah itu kan Qurannya beda lagi, buatan mereka, gitu kan. Tapi itu betul-betul yaitu ziyadah, ada tambahan-tambahan, ada pengurangan-pengurangan, ada perubahan-perubahan, gitu kan. Makanya ya mereka itu adalah itu kaum-kaum apa istilahnya, ya tidak bisa dikatakan kaum muslimin, kaum mukmin. Kenapa? Karena Qur'annya pun sudah bukan ini, gitu kan. Jadi kalau ada orang yang mengaku muslim tapi Qur'annya bukan Qur'an ini, ya ini bukan muslim, gitu kan. Karena ini itu kan Qur'an yang Allah jaga ini kan. Jadi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan ini merubah, gitu kan, taqawwala, Allah langsung akan menghukumi. Dan kalau Allah menghukumi, tentu tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya di dalam keterangan semacam Ibnu Abbas itu summa laqata'na minhul watin, qala Ibnu Abbas niyatul qalbi wa huwa al-irqul ladzil qalbi mu'allaq bihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi dan memutuskan nadi-nadinya, gitu kan. Nah, itu janji Allah seandainya ini berubah. Nah, makanya bahwa Quran ini adalah laqaulu rasulin karim, dan Nabi ini yang menjaga, memelihara, tidak pernah ada satupun tambahan-tambahan, perubahan-perubahan atau mengganti. Karena Allah janji akan menghukumi setiap yang merubah, mengganti Al-Quran. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, bahwa Quran ini adalah tadhkirah bagi orang-orang yang takwa. Di dalam ayat yang lain, Quran ini yaitu hudan, petunjuk, sifaun, penawar, walladzina la yu'minuna bi adzanim waqru, dan orang-orang yang tidak beriman itu suka menutupi telinga-telinganya
dan bagi mereka amma, buta. Nah ini di Quran ini sebagai tadzkirah bagi orang mukmin, tadzkirah bagi orang-orang takwa, tapi Quran ini jadi tidak bermanfaat bagi orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Kami tahu sesungguhnya di antara kalian adalah mendustakan terhadap Al-Quran, dan bagi mereka Quran ini hasroh, kerugian nanti di yaumul qiyamah. Padahal Quran ini la haqqul yakin, hak yang yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim, dan bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang sangat agung. Jadi di sini ada beberapa hal kalau kita ambil resum dari ayat ini. Satu, bahwa melihat Al-Quran ini dari aspek mana, dari sudut mana. Kadang-kadang kalau salah sudut pandang, maka tidak mustahil Al-Quran ini bisa disalahkan. Padahal justru Quran ini adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, dan Quran ini bukan syair, bukan omongan dukun, tapi langsung dari Allah kepada Rasul melalui Jibril. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad yang menerima wahyu ini benar-benar amanah. Tidak ada satupun kata yang dirubah. Bahkan Nabi itu tidak berani menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berjanji jika berubah, jika ada yang dirubah, maka Allah yang langsung akan menghukumi. Dan yang ketiga, Quran adalah tadzkirah bagi orang yang takwa, sebagai peringatan bagi orang yang takwa, dan mereka akan menjadikan Quran ini sebagai petunjuk, Quran ini sebagai penawar. Tapi bagi orang-orang yang kafir, Quran adalah didustakan, bahkan kerugian bagi mereka nanti di hari akhir. Ini adalah di antara bahasan yang terakhir dalam surat Al-Haqqah. Saya kira cukup untuk pemaparan materi, dan selanjutnya silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Dengan berkembangnya teknologi, apakah kita membaca Al-Quran melalui handphone, apakah itu diperbolehkan di dalam Islam, syariat, merupakan syariat Islam atau bagaimana? Kadang kita kalau kemana-mana, di dalam baca udah jadi handphone karena ada ya. Nah itu saya mohon diperjelas. Yang kedua, ruqyah itu di dalam Islam diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Yang lainnya ada sekalian? Atau cukup dulu? Oh iya Pak Haji. Musibah ini apakah ujian atau azab? Terima kasih. Oh iya. Cukup ya dua. Pertama, bahwa kertas ini adalah media, Pak. Kertas ini media. Ditulis dalam kertas. Atau mungkin media ini tidak hanya kertas, gitu kan? Mungkin ada alat yang lain. Sekarang ini menggunakan aplikasi, gitu kan? Nah, jadi kalau hanya sekedar media itu tidak jadi masalah.
mau langsung dari tulisan dalam kertas ataupun tidak dalam tulisan kertas. Makanya yang disebut Quran ini mana? Ya. Makanya yang ini disebutnya adalah mushaf Al-Quran. Lembaran Al-Quran itu. Yang harus kita jadikan keyakinan itu adalah isi Al-Quran. Bukan semata-mata mushafnya, tapi isi mushafnya itu gitu. Makanya kalau muncul sebuah pertanyaan, bolehkah baca Al-Quran ini menggunakan media semacam HP atau laptop gitu kan, atau tulisan semacam Quran ini sama medianya itu gitu kan, pahalanya itu sama. Yang jelas kita baca Al-Quran gitu kan, berbentuk digital atau mungkin berbentuk istilahnya non digital, itu kan terjadi masalah gitu kan. Tapi yang harus kita perhatikan ini Qurannya. Kade bisi teh ama aya anu merubah gitu kan. Nah mungkin istilahnya kalau dalam aplikasi mungkin ini ada aplikasinya yang mana yang kita gunakan kan gitu. Ngedownloadna teh nu mana tah gitu kan. Nah, jadi sama saja kalau baca Al-Quran, apakah melalui media HP, melalui media-media lain, atau langsung dari mushafnya sama Pak. Itu kan, kita baca Al-Quran, lain kita mengenai masalah kertasnya kan. Kertas itu kan macam-macam gitu kan. Ada yang kuning, ada yang putih gitu kan. Itu kan. Nah jadi Qurannya gitu kan. Qurannya. Itu kan kalau dulu di zaman Rasulullah itu kan langsung di kepalanya masing-masing Quran ini. Nggak ada media. Langsung para sahabat kan langsung hafal gitu kan. Lantaran ini untuk menjaga, maka inisiatif zaman Utsman itu ditulis dalam beberapa lembar. Ada yang di kulit pohon, ada yang di kulit binatang, itu kan dulunya seperti itu. Makanya kalau ilmu-ilmu dulu itu kalau dalam manuskripnya itu kadang-kadang macam-macam, itu tidak dalam kertas, ditulisnya itu di mana gitu kan. Nah itu dikumpulkan gitu kan di zaman Utsman itu di berbagai media, ada yang ditulis di kulit pohon, ada juga dari daun-daun atau mungkin dari kulit binatang gitu kan. Nah dikumpulkan, kemudian berkembang itu kan sampai istilahnya mungkin kertasnya pun tidak kertas yang sekarang, itu kertas galabagan gitu kan. Mungkin istilahnya lebih dari karton mungkin kalau dulu. Ya, kemudian ditulis macam itu, kumpulkan. Makanya kalau Quran itu ya mungkin kalau ditulis zaman dulu mungkin bisa satu ruangan ini gitu kan. Nah, kemudian itu dikembangkan, yang diperbaharui medianya gitu kan, sehingga ya berbentuk semacam satu kitab gitu kan itu. Nah sekarang itu bisa di dalam media yang lain itu kan, buat dalam aplikasi gitu kan, itu kan sama saja. Yang kedua tentang ruqyah, Nabi pernah mengungkapkan raqqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meruqyah. Tapi dalam lafaz yang lain Nabi mengancam bahwa innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Ruqyah itu musyrik. Gitu kan? Jadi dalam hadis raqqa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meruqyah. Tapi dalam hadis yang lain justru Nabi bahwa innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ruqyah, jimat-jimat, jampe-jampe itu adalah musyrik. Nah, ini bagaimana? Nah, ternyata berarti di sini ada ruqyah yang diperbolehkan, ada ruqyah yang diharamkan.
Tinggal kita melihat bagaimana ruqyah yang diperbolehkan. Ya, ruqyah yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana ruqyah yang dilakukan oleh Nabi? Ketika Nabi datang kepada orang yang sakit dan Nabi mendoakan. Di antaranya Nabi mendoakan, yaitu Allahumma mu'jibal ba'si isfi anta safila safia sifan la yughadiru saqama. Kemudian Nabi juga pernah menyebutkan bismillah a'udzubillah min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Berarti ruqyah dalam arti mendoakan, itulah ruqyah secara syar'i. Tapi ketika Nabi mengatakan inna ruqa sirkun, ruqyah musyrik, itu artinya dia itu memberikan jampe-jampe ruqyah itu, atau dalam arti itu memberikan semacam apa istilahnya ya, jampe-jampe yang misalkan memberikan kepada apa benda karena cai, misalkan ini air, bacakan jampe-jampe, kemudian setelah itu siramkan atau semburkan. Nah ini sudah lain lagi gitu kan, sudah lain lagi. Makanya kalau tadi pertanyaan bagaimana tentang masalah ruqyah, dua, ada ruqyah yang diperbolehkan, ada ruqyah yang tidak diperbolehkan. Bagaimana ruqyah yang diperbolehkan? Yang dilakukan seperti Nabi, jangan melebihi. Bagaimana Nabi melakukan ruqyah itu? Mendoakan. Itulah ruqyah yang diperbolehkan, artinya mendoakan. Beres gitu kan. Ada gitu misalkan segala dibaca, jampe-jampe gitu kan. Itu kan ini sudah melebihi gitu kan. Bahkan pernah ada orang yang tersengat serangga, kemudian dia sakit, kemudian ada orang yang mau lewat ditahan oleh si tua kampung itu. Kamu nggak boleh lewat kecuali kamu bisa menyembuhkan yang sakit ini. Dia bingung, lamun teu lewat perlu, tapi lamun teu kudu ngajampean teu bisa gitu kan. Bingung dia. Itu kudu ngubaran naon da lain dokter. Tapi dituntut boleh lewat kampung ini dengan syarat bisa mengobati orang yang sakit itu. Dituntut. Lantaran dia perlu sangat perlu lewat ke kampung itu, ya dia spekulasi. Mana ya sakitnya? Ini. Kemudian sini datangkan. Kemudian dia baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah. Kemudian diizinkan oleh si tua kampung itu lewat. Dia pergi. Kemudian pas pulangnya rame, si yang sakit itu sembuh. Kemudian banyak yang berterima kasih kepada orang itu. Dia bingung. Nah cina bet bisa cager, padahal tadi tidak kepaksa cina baca Al-Fatihah, tidak nu apalna Al-Fatihah. Kemudian dia langsung gitu kan bebeja ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mengalami kejadian ini. Saya dipaksa untuk mengobati, karena kalau saya tidak mengobati ya saya tidak bisa lewat ke kampung itu. Kemudian saya terpaksa membaca Al-Fatihah. Geningan cenah cager. Ini gimana gitu kan? Cek Rasulullah, jangan lakukan lagi. Kalau kamu dituntut untuk dipinta berdoa, berdoalah kepada orang yang sakit, yaitu Allahumma mu'jibal ba'si isfi anta safi. Tuhnya kan Nabi ge apaleun Al-Fatihah, tapi ku Nabi dicarek kata sahabat lain ku eta cenah, tapi nyata Allahumma robban nasi mu'jibal ba'si dan selanjutnya. Kan jelas dalilna atuh ruqyah teh. Dor ieu mah make segala rupa itu, dor make label ruqyah syar'i gitu kan. Ari pek teh jero-jeroanna teh jampe-jampe gitu kan, sembur-sembur. Itu kan kahin tungtung nama dukun. Ketiga, pertanyaannya apa tadi teh Pak? Oh musibah, ya. Iya, musibah. Yang namanya musibah itu tentu kaitan kepada orang yang beriman, Pak. Yang namanya musibah itu kaitan kepada orang yang beriman.
gitu kan? Nggak ada yang kepada orang mukmin itu siksaan, nggak ada, musibah, betul kan? Makanya di sini semua yang terjadi yang dipandang jelek kepada orang muslim itu adalah ujian. Sarua kenana tapi kajal makapir, nah baru itu siksaan. Ya. Saya pernah ada sebuah cerita orang yang soleh, orang yang suka ngaji, sholat, zakat, saum, gitu kan. Dia berbaring di satu kamar rumah sakit. Ternyata Pak, ini orang muslim. Di sampingnya yang berbaring itu orang kafir. Ternyata penyakitnya sama. Ini penyakitnya sama gitu kan. Yang diderita itu sama. Ya pasti sakitnya juga sama. Karena penyakitnya sama. Kemudian ditangani oleh dokter yang sama. Gitu kan. Kemudian istilahnya ya mungkin dengan biaya yang sama. Gitu kan. Pertanyaannya sama tidak? Antara kepada orang muslim dan orang kafir? Tidak. Kenapa? Ini kafir. Kafir itu tidak ada sebuah ujian. Ya siksaan. Tapi orang muslim ini adalah ujian. Dan mungkin ini adalah untuk penghapus dosa. Gitu. Jadi lamun teh misalkan di hiji kampung terjadi kebakaran. Ternyata di kampung itu ada muslim dan kafir. Sarua beak kaduruk. Harus yakin bahwa kepada orang muslim itu adalah ujian dari Allah. Dan itu mungkin siksaan. Beda nilai. Beda nilai, walaupun sama habis gitu kan materinya, tapi beda nilai. Makanya itulah tidak ada orang muslim yang diuji kecuali Allah sengaja untuk memberikan kebaikan. Ima untuk supaya lebih baik lagi, ima supaya menghapus kejelekan-kejelekannya, gitu kan? Makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu Pak. Jadi kudu yakine ke Allah, kajal mah muslimah ujian Pak lah. Gitu kan. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.